Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam suasana yang bahagia. Hormat Ibu Direktur PTDD dan Bapak Ibu Guru, kami, saya Zainal Abidin dan Ibu Erna Resabilis ingin mempresentasikan tugas akhir dari program calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surakarta, di mana kami harus membuat sebuah program, sebuah inovasi di sekolah yang nantinya harus dimanfaatkan oleh sekolah. Yang kebetulan beberapa waktu yang lalu pas saya dapat beasiswa di CS 50 Harvard, di sana juga ada puzzle day. Terus puzzle day online-nya juga sempat ikut. Nah, lalu ide itu setelah berdiskusi dengan Bu Irna akan kami terapkan di SMP 20 Surakarta. Bapak Ibu Guru, sebelum masuk ke presentasi di depan ini, saya punya contoh hasil karya siswa. Ini dibuat dengan model numerasi. Jadi numerasi itu kemampuan individu menggunakan logika matematika untuk menyelesaikan masalah. Terus tugasnya apa Pak kok numerasi gitu? Saya hanya bilang kan anak selama 2 tahun kalian sekolah di SMP 20, kamu bisa apa? Nilai SD dari nilai. Apalagi yang bisa identik kamu perlihatkan ke orang tua dan temanmu apa? Gak bisa jawab Bapak Ibu. Masa bilang kamu harus menunjukkan sesuatu, yaitu karya. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan karya, ya sudah 2 tahun kamu sekolah di sini, kamu nggak dianggap apa-apa. Nilainya tinggi Pak, lah rumah kamu siswa sekolah Lyon nilainya tinggi wabiye. Itu. Maka saya biasa numerasi. Kenapa numerasi? Karena kemampuan kompetensi dari literasi dan numerasi itulah yang jadi fondasi dasar berpikir siswa. Ibu bisa lihat ya. Saya pun baliknya mumet loh. Tadi baliknya nggak mumet. Pak, numerasinya di mana Pak? Anak-anak motong ini Bapak Ibu pasti kan pakai garisan loh. Ukurannya pasti sama. Ini dibikin. Misalkan ini 10, ini 10. Gak mungkin ini 7. Kalau 7 berarti kan nggak bisa dilempit gitu. Itu kan sudah pakai logika matematika. Lempit-lempit kayak gini juga pakai perhitungan. Itu contoh penerapan numerasi dalam proyek. Kenapa bikin proyek Pak? Nyambung loh. Gurunya bingung. Gurunya bener gawe soalnya. Tapi siswanya ternyata punya potensi luar biasa. Jadi kenapa pakai proyek Bapak Ibu? Anak-anak yang kelas 7 itu luar biasa. Mereka mampu menyelesaikan 3 proyek T5. Hasilnya juga bagus-bagus. Terus saya minta izin sama Bu Lili, Bu, kalau ini dipamerkan cuma 1 kelas rasanya nggak cukup. Akhirnya beliau memberi izin ke saya, maka kelas 8-9 saya beri proyek akhir. Jadi kelas 8-9 sudah punya 1 proyek scrapbook dan ya kenang-kenangan kayak inilah yang nanti akan dipamerkan saat pelepasan siswa kelas 9. Jadi nanti kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti semua hasil karyanya akan ditampilkan di depan wali murid. Nanti tolong yang kelas 7 tugas mengkoordinasi, kelas 8 nanti tolong Bu Maya, kelas 9 nanti saya. Jadi kita nanti akan bikin sebuah tim untuk mendesain tempatnya biar karya anak-anak kita itu bisa ditampilkan. Jadi kita harus mengubah Bapak Ibu, berapa nilaimu. Sekarang bukan zaman kayak gitu Bapak Ibu. Sudah dapat nilai berapa, tapi sudah bisa apa, sudah bisa membuat apa. Oke, kalau nilai kita sama-sama realistis, kita sama-sama sadar bahwa ada konversi nilai. Tapi soal keterampilan, soal salah berpikir, itu yang harus kita tanamkan ke siswa. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Kenapa dinamakan puzzle T? Jadi puzzle itu adalah
mainan berupa potongan-potongan kecil terpisah yang saat disusun dan disatukan akan membentuk suatu gambar yang indah. Ini Bapak Ibu, gambarannya adalah Puzzle Day adalah program co-kurikuler sekolah di bidang literasi numerasi dengan pendekatan aset atau asset-based thinking dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Asetnya apa Bapak Ibu? Ya siswa, ya Bapak Ibu guru, ya komite, ya kepala sekolah, terus fisik sekolah, seperti itu. Melalui Puzzle Day diharapkan mampu memantik minat siswa dalam meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi. Ini garis bawahi Bapak Ibu, memantik. Jadi anak-anak itu kita pantik. Kita belum menyentuh menginginkan hasil akhir yang di-grade sekian, bukan, kita hanya memantik minat. Yang ketiga, Puzzle Day ini melibatkan siswa dan guru serta berkolaborasi dengan komunitas yang ada di sekolah, termasuk nanti semua MDMP di SMP Negeri 20 Surakarta akan kami minta untuk terlibat aktif. Nah, seperti apa itu Puzzle Day? Nah, ini Bapak Ibu, perencanaan program berbasis data. Jadi kami merancang Puzzle Day itu, saya dan Bu Ena merancang itu berdasarkan hasil dari raport pendidikan tahun 2023 yang kemarin sudah dirilis. Diperoleh data kemampuan numerasi siswa itu masih dalam kondisi sedang, masih orange, nilainya belum hijau, di mana hanya sekitar 68,89% siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum atau nilainya masih sedang Bapak Ibu. Hal ini menunjukkan bahwa murid masih perlu untuk terus mendapatkan penguatan kemampuan numerasi. Itu nilai dari siswa kelas 8 Bapak Ibu. Untuk tahun AKM tahun ini, yang tahun besok ya, di September 2023 itu yang mengerjakan siswa kelas 7. Kalau tidak dipersiapkan, nilai ini bisa jadi turun, bisa jadi ya stagnan seperti itu. Lalu kebermanfaatan program memberikan kesempatan bagi murid untuk meningkatkan minat numerasi, menumbuhkan ekosistem gemar membaca di sekolah, menumbuhkan kepemimpinan murid melalui kemampuan menyampaikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya, memiliki tanggung jawab menyelesaikan soal yang diberikan oleh sekolah. Yang terakhir, meningkatkan hasil asesmen nasional berbasis komputer AKM harusnya ini yang mengujikan kompetensi numerasi murid. Ini kebermanfaatan program yang kami rancang. Ini latar belakangnya Bapak Ibu bisa panjenengan lihat. Ini adalah nilai dari raport pendidikan SMP Negeri 20 Surakarta tahun 2023 yang bulan ini dirilis Bu. Jadi masih orange, belum hijau. Kalau nilainya sudah hijau berarti sudah dianggap sukses. Ini gambaran umum Puzzle Day Bapak Ibu. Jadi pas Puzzle Day itu gambarnya seperti ini. Pada Puzzle Day, murid bermain sambil belajar secara berkelompok untuk menyelesaikan soal yang disiapkan oleh panitia. Nanti kita akan simulasikan soalnya. Kami sudah menyiapkan soalnya, nanti bisa panjenengan coba. Yang kedua, murid diberikan sejumlah variasi soal literasi dan numerasi dengan bentuk puzzle, logic gate, crossword, dan soal literasi. Puzzle Day dilaksanakan setiap bulan pada minggu keempat dimulai pada jam 7 sampai jam 7:40 WIB. Nah, nanti rewardnya biar seru, rewardnya adalah pemenang Puzzle Day akan mendapatkan piagam dari sekolah. Pak, kok enggak hadiah Pak? Ya kamu saja dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kami memilih Puzzle Day? Kenapa kami memilih Puzzle Day? Mengambil quote-nya dari Ali bin Abi Thalib, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Jadi kita harus menyesuaikan zaman Bapak Ibu.
Ini saya ambil quote dari Ali bin Abi Thalib. Karena sebagai contoh nih, kalau dulu waktu SD saya pernah ingat itu guru matematika saya namanya Pak Surman. Yang mengenal Pak, saya duduk garisan loh Ibu. Mak klutuk gitu benjut, ibu saya pulang ya tahu kok. Nah, zaman sekarang coba Pak Joko duduk muridnya pulang gitu pedih yo. Mencak-mencak di lebokan yang ulas karena zamannya beda begitu. Nah, ini yang jadi salah satu dasar dari kami. Yang kedua, quote dari Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak adalah bermain. Sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dua quote ini kami pilih karena kami rasa cocok untuk menjadi dasar pemikiran kami membuat program kurikuler Puzzle T Rongpulsa. Ini Bapak Ibu, ini dasar kami ya. Jadi dasar pembuatan program yang memanfaatkan kepemimpinan anak itu ada 3. Kalau di CGP itu ada suara, ada pilihan, ada kepemilikan. 3 unsur itu harus terpenuhi. Nah, diantaranya seperti ini, bisa panjenengan baca. Next. Nah, ini keterkaitan program dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di program ini kita kaitkan dengan kurikulum 2013, itu nyaut semua di kompetensi 4C. 4C yaitu creativity, critical thinking, communication, sama collaboration. Itu nyaut semua Bapak Ibu. Kalau di profil pelajar Pancasila, itu 6-6-nya juga nyaut. Yang puzzle C yang dirancang itu. Jadi kami mencoba mengintegrasikan program itu dengan rule-rule yang sudah diberikan kepada kami. Lanjut. Oh, sudah Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang giliran Bu Irna akan memberikan contoh pelaksanaan puzzle day. Bu Irna bisa membagikan yang ini dulu. Ini dulu dibagikan. Bu, ya tolong dibantu bagikan. Diacak saja. Bu, ya bagikan yang ini. Tidak harus satu guru satu. Satu guru dapat satu kertas saja. Tidak harus dapat semua soal yang sama. Pak Irwan, tolong dibantu Pak. Ini spesial Bapak Ibu, ada amplop. Siapa tahu ada hadiahnya. Makan gratis, ukurannya lebih tinggi. Harganya cuma 6 Bapak Ibu, nanti bisa dicoba. Baru tanggal berapa? Jadi 21. Bahasa Inggris. Sama. Bapak Ibu sudah menerima contoh soal literasi dan numerasi untuk banyak menyampaikan. Oke, terima kasih. Ini contohnya bahasa Inggris ya. Karena apa? Karena tadi yang buat langsung saya sama Bu Hana ya. Jadi bahasa Inggris, tapi intinya Bapak Ibu yang perintah itu bisa dibuat segala macam bahasa. Bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa Pak Marli. Ampun semelang ya. Nanti diajari gampang sekali. Tadi saya mainkan aplikasinya Pak Zainal. Itu saya hanya diminta untuk membuat ini pertanyaan di bawah ya. Pertanyaan ini gampang, panjenengan tinggal ngetik aja. Berapapun pertanyaan yang panjenengan buat, tidak usah memperhitungkan kotak yang ada di atas. Otomatis nanti Google-nya yang menyusun sendiri ya. Jadi tadi saya buat 9 pertanyaan ya, 5 pertanyaan dari Misana, 4 pertanyaan dari saya. Itu sudah membentuk teka-teki silang seperti ini ya. Tanpa kita menyusunnya, bentuknya sudah jadi seperti ini. Pertanyaan ini bebas, bisa menyangkut dengan mata pelajaran panjenengan,
bisa juga pertanyaan umum, ya. Jadi bebas, ya. Jadi levelnya itu sesuai dengan kemampuan anak. Pertanyaan mudah-mudah aja, sehingga anak itu merasa gembira, senang dulu. Yang penting anak itu senang dulu terhadap puzzle ini, ya. Jadi pembiasaan seperti ini otomatis kita juga melatih literasinya, gemar membacanya dulu, kemudian secara logika berpikir kritis, mereka akan berpikir untuk mencoba menjawab pertanyaan yang ada di sini. Begitu. Tadi tidak sampai 10 menit ya Pak Zainal, sudah selesai. Tinggal kita ngeprint gitu ya. Dan itu bisa diintegrasikan ke semua mapel. Bapak Ibu yang sudah pegang soal model crossword atau teka-teki silang, silakan coba dikerjakan. Nanti ada hadiahnya Bapak Ibu. Hashtag #11. Saya artikan yang cross dulu ya. Cross itu mendatar. Ya. Nomor 3, dog children, anak anjing namanya apa? Anjing namanya apa? 5 huruf. Ya, itu. Terus yang nomor 5, place for human being, tempat hidup manusia. Itu mereka ada di planet mana? Bumi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu Earth. 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 Adakah Bapak Ibu guru yang sudah selesai selain guru bahasa Inggris tentunya? Guru bahasa Inggris Dapat kan hadiah. pinter ini. Ayo Miss, diisi Miss. Ayo minta bocoran ya Pana. Ayo. Burana nggak boleh bikin soal. Ada dagingnya apa? Meat seller penjual daging. Ayo, depannya B, belakangnya R. Nah, yang dikatakan Miss Tias. Apa Miss? Apa Miss? Better. Aduh. Tulisnya gimana? BUTC. Nomor 2 yang menurun. Nomor 4 menurun ini gampang loh Bapak Ibu. A fruit for making juice. Buah untuk membuat jus. Depannya O. Wah, pinter. Seperti warna kaosnya. Yellow mah. Seperti warna kaosnya. Seperti warna kaosnya. Adakah yang sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Untuk soal crossword atau teka-teki silang. Supposed to have ini apa sih? The source of many knowledge. Apa menurut? Sumber Depannya dari B. semua pengetahuan. Sumber dari segala pengetahuan. Depannya B. Buku. Bahasa Inggrisnya? Book. Yes, benar. Apa tadi? Dan nomor berapa lagi? Supposed to have them. Nomor 1 menurun. Activity to buy something in supermarket. No sell. Aktivitas untuk membeli sesuatu. Membeli sesuatu di supermarket. Depannya S. Berbelanja. Shop. SHOP. Saya melihat Bu Diana menikmati menyusun puzzle-nya. Pak Zakaria sudah menikmati puzzle. Yang sudah selesai pas yang crossword-nya, silakan puzzle-nya disusun. Yang 7, space, tempat untuk makan malam, Bu. Restoran. Coba, apa namanya? Tempat untuk makan. Restoran. No, depannya D. Dining room. Dining room. N-nya double. Dining room. Dining room. Sudah selesai Bapak Ibu? Harusnya sudah selesai. Take patient. Jadi
Kenapa kami pilih crossword atau teka-teki silang? Karena itu pasti logikanya adalah siswa akan menjawab soal yang paling mudah dahulu. Digabung-gabung dengan jawaban yang lain, mereka akan menemukan the last puzzle atau kepingan jawaban terakhir sehingga bisa selesai dengan sempurna. Bapak Ibu yang mendapatkan amplop, Bapak Ibu silahkan disusun, terus panjenengan lihat itu tokoh siapa. Yang bisa menjawab duluan. Yang ada bisa hadiah. menjawab duluan dapat Iya. hadiah. Gambar siapa itu? Yang dapat pasal lagi, monggo Pak Marni bantu yang dapat pasal lagi. Gambar siapa itu? Sudah selesai belum? Oh, Miss Tias, tolong difoto. Harus Sudah selesai. disusun. Ini kelompoknya Pak Zakaria. Mencuri Sudah setar. selesai. Apa benar? Sudah selesai ternyata. Wah. Di sana. Selesai. Tepuk tangan untuk Pak Zakaria. Gambar apa, Pak? Siapa itu Pangeran Diponegoro? Bonus. Monggo Bapak Ibu, apakah ada sudah selesai? Pahlawan nasional. Lepas lagi berani. Ternyata asik ya Pak Zainal. Kodrat anak itu tidak hanya kodrat anak, ternyata kodrat kita semua. Woi, Bu Yuni, number one. Oke, siap. Besok kita beri hadiah, Bu. Iya, siap. Yang soal puzzle literasi Bapak Ibu, Yes. siapakah tokoh yang ada di puzzle yang disusun itu? Diponegoro. Bu Irna silahkan. Diponegoro udah jadi ya. Yang sudah jadi bisa dicek Bu Tias, tolong dibantu kalau sudah tersusun Pak sempurna. Zakaria sudah. Kelompoknya Bunda Diana sampun boten? Ampun. Baru tampak muka. Baru tampak muka. Mana? Lanjut. Mana? Misalnya, wih asik sekali udah dapat separuh. Sudah selesai, ya? Wah ini grup paling heboh ini Pak. Saya ngeroyok kirang-kirang. Oh. Siap, Pak. Sudah jadi kan? Mid seller mau apa? Ya terus hitam itu logikanya dekatnya juga hitam. Nah putih didekatkan dengan putih. Nah. Sudah selesai. Sudah? Walah, udah. Kelompok sini Pak, sudah jadi. Kelompoknya dia ini. Dokumentasikan, Bu, Ya. sebagai bukti. Dokumentasi sudah. Ya. Bapak Ibu lanjut, ya, biar tidak berbentur dengan surat asar. Bapak Ibu yang sudah pegang soal logika matematika, tolong dicoba, ya. Itu adalah matematika dasar. Cuman kalau dalam bahasa Jawa pengkoralan sudo. Polondo. Ipolondo gitu. Ya ditumpuk, kene to biji ya. Soal matematika sudah dibagi, ya. Mati gara. Ya, sudah dibagi, Bu. Yang soal matematika Bapak Ibu silakan dicoba kerjakan. Sudah selesai, Bu. Baik. Soal matematika cukup mudah Bapak Ibu, karena kalau kita sebagai guru sudah paham arti Ipolondo. Ini tadi jawaban siapa Bapak Ibu? Jawabannya siapa ini tadi? Yang sudah ngumpul ke? Yang Kan sudah kami minta tolong Pak Ali untuk ngecek apakah benar jawabannya Pak. Amin Pak. Karena soal dinamai Bu, dikumpul ke Bu Erna. Bapak Ibu yang jawab dengan cepat nomor 1 nanti akan dapat hadiah besok. Hashtag. Jadi kalau plus sama min itu pasti duluan plus ya Bapak Ibu. Jadi yang dioperasikan dulu plusnya, baru minusnya.
Coba balik. Betul semua ya. Ibu-ibu terima kasih. Ini yang sudah ngumpul matematika. Gak tahu punya siapa ini benar. Jadi meskipun ini hanya suatu sederhana Bapak Ibu, karena memang kami di pertemuan pertama nanti hanya akan mengambil bagaimana siswa itu menyukai dulu. Kalau soal nanti bagian dari MGMP matematika ini akan menggeneralisasi soal sesuai kemampuan siswa. Gitu guys. Ini angka 7 dari kolom pertama dulu guys. 19 7 baris, lalu 9 Kolom ketiga 8, terus ke bawahnya 19 24 18 7 1 9 14 dan 41. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Jadi kenapa kita ngambil matematika yang dasar? Karena kalau pertama kali diberikan soal yang sulit, siswa akan nggak suka dulu. Nah, Bapak Ibu, soal-soal seperti ini nanti akan dibuat oleh MGMP tingkat sekolah. Jadi untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu soalnya berbeda. Siapa yang bikin? MGMP, karena yang tahu bagian mana yang perlu diberikan penguatan adalah Bapak Ibu guru di MGMP. Jadi kalau yang buat kurikulum, nanti kurikulum nggak punya pantauan. Tapi misalkan matematika, Pak Alif ngajar kelas 7, ya Pak Alif yang bikin bagian apa yang perlu dikuatkan di puzzle days. Juga mungkin di agama yang buang kata-kata silang, ya yang perlu dikuatkan di bagian mana, itu tanggung jawab dari MGMP, agama dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu konsepnya, dan setiap bulan itu berubah-ubah menyesuaikan dengan bulan di mana materi pelajaran itu yang belum dicapai secara maksimal. Hasilnya harapannya adalah siswa menyenangi program ini dan mereka kita arahkan untuk punya cara berpikir yang komputasi. Jadi istilahnya computational thinking, berpikir dengan menggunakan abstraksi, pattern, algoritma, dan dekomposisi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silahkan biar tidak berbenturan dengan sholat asar. Monggo Bu Irna. Ada pertanyaan, monggo. Termin pertama. Monggo Miss Dias. Ini pertanyaannya untuk konsep anak-anak kelas ini Pak ya, kan nanti kan dimasukkan ke Jumat karakter. Nah, itu apakah ada tema tertentu atau umum atau yang berkaitan dengan mapel? Dan kan banyak ya 7 dan 8. Nah, apakah itu akan terbagi-bagi seperti misalnya ada yang puzzle, ada yang crossword, ada yang numerasi, atau di hari itu semuanya puzzle atau semuanya crossword seperti itu. Kemudian untuk pendampingannya itu konsepnya diberi. Terima kasih. Kalau tema, kami memberikan kebebasan kepada MGMP sekolah untuk menentukan tema Bu. Boleh pakai crossword, boleh pakai puzzle atau yang lain, silahkan. Biasanya kan ada Jumat religi, Jumat sehat. Nah ini kita pakai tema Jumat Puzzle Day. Jadi kelihatan keren. Pelaksanaannya kapan? Itu pada Jumat keempat, ya. Jadi Jumat keempat, insya Allah nanti akan rilis. Ya. Kemudian siapa nanti yang memandu kegiatan ini bisa dilakukan di dalam kelas, bisa dilakukan di luar kelas, monggo terserah. Yang memandu adalah kita kerjasama dengan Bapak Ibu wali kelas memandu programnya. Jadi wali kelas tinggal memandu. Tempat bebas, ya pokoknya kita Jumat karakter itu happy tidak terpancang di dalam kelas, bisa dimanapun, se-enjoy anak. Anak mau ngerjakan sambil minum es teh boleh, nah, itu ya. Penting tugasnya selesai. Itu Bapak Ibu. Monggo, ada lagi? Kalau dulu pas saya di Jakarta, di kantin itu sambil ngopi sama makan roti, karena mungkin orang luar ya, jadi itu rotinya nggak saya ambil.
saya suruh mengerjakan soal sambil makan fried chicken tanpa nasi. Jadi karena nggak terbiasa, jadi intinya adalah